lagu lama kaset rusak diulang, soal CCTV yang akhirnya jadi hilang. Ya itu sempat mati. Nah, sampai di timestamp itu mati berarti adanya suatu potongan. Kenapa almarhum itu meninggal, motivasi itu apa, tapi publik sudah bisa menebak-nebak. Kasus tewasnya ADP, seorang diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri, masih diliputi teka-teki yang belum terjawabkan hingga sampai saat ini. Selain menunggu kabar terbaru dari pihak kepolisian soal percakapan terakhir mendiang ADP dengan sang istri, pembuktian tentang rekaman CCTV tempat kejadian perkara juga masih gencar diserukan sederet pegiat sosial media. Apalagi, kini telah menyeruak luas spekulasi baru tentang rekaman CCTV tersebut, di mana diduga terdapat aksi pemotongan terhadap rekaman itu. Pasalnya, secara tiba-tiba terjadi lompatan waktu selama kurang lebih 20 detik. Lantas, seperti apakah pandangan pakar telematika tentang hal itu? Yang kedua, di timestamp sempat mati sekitar 20 detikan ya, jam berapa 0029 atau 19 sampai jam sekian-sekian 35. Ya itu sempat mati. Nah, sampai di timestamp itu mati berarti adanya suatu potongan. Potongan ini bisa terjadi karena jadi kontennya penuh tetapi kemudian ada pihak yang memotong dulu baru disebar di masyarakat. Ya, atau mungkin yang memang itu yang ada di kepolisian, atau yang menyerahkan kepada kepolisian juga sudah menyembunyikan satu periode 20 detik tersebut. Ya, apapun bisa terjadi di waktu 20 detik itu. Spekulasi hilangnya sebagian rekaman CCTV kamar ADP tidak hanya disorot tajam oleh pakar telematika. Ya, kabar ini ikut disoroti pula oleh Firdian Aurelio, seorang aktivis kemanusiaan yang kerap vokal, menyuarakan pendapatnya tentang isu-isu besar yang terjadi di tanah air. Lantas, seperti apakah Firdian Aurelio menyikapi dugaan adanya rekayasa dari rekaman CCTV tempat kejadian perkara? Sebetulnya ada satu hal yang memang lagu lama kaset rusak diulang, soal CCTV yang akhirnya jadi hilang, ada detik-detik yang hilang. Hal ini kita bisa lihat juga di tragedi Kanjuruhan, kasusnya Gama, pelajar yang di Semarang, maupun Afif Maulana di Padang, seorang pelajar yang di polisi juga di Padang, dan banyak kasus yang membuat skenario di mana CCTV-nya atau bukti visualnya dihilangkan. Artinya, kalau kepolisian tidak bisa mengungkap sesungguhnya kasus ini, wajar aja kalau publik nantinya mencurigai bahwa kepolisian mengenabling, kalau bukan yang melakukan, mengenabling si pelaku yang tidak mungkin satu orang, pasti dia adalah gerombolan besar, mengenabling bahwa pembungkaman ini dibiarkan. Artinya apa yang dilakukan kepolisian, saya nggak mau menilai ini cepat atau lambat, tapi saya mau menilai bahwa harapan publik besar, tapi skeptisme publik terhadap kepolisian pasti ada, mengingat kasus-kasus sebelumnya tadi, kasus Gama, Afif, KM50, Kanjuruhan, dan sebagainya. Kita belum pernah tahu faktanya, tapi lagi-lagi ya, cara terbaik memprediksi masa depan adalah bagaimana kita melihat sejarah. Bukan itu saja ternyata, kejanggalan yang tercium oleh publik terkait rekaman CCTV tempat kejadian perkara. Pasalnya, masyarakat pun menyoroti gerakan misterius yang sempat terjadi pada pukul 5 pagi. Terlebih lagi, tak berselang lama pasca gerakan misterius itu terhenti, sesosok pria yang diduga penjaga kos terlihat jelas sedang memantau kamar-kamar yang ada.
Sontak saja, pertanyaan-pertanyaan ini membuat publik berharap agar rekaman dari kamera CCTV lain dapat terungkap di dunia maya. Ini bawa sapu nih, dugaannya adalah salah satu penjaga kos, dan dia melihat kamar. Tuh, dan dia berhenti, dan dia ngecek gitu. Lewat kamar tersebut, garuk-garuk di belakang. Nah, ini balik lagi. Balik lagi. Mungkin pura-puranya gitu ya, dia sambil mau nyapu, kan udah masuk subuh nih, jam 5-an. Tetap dia fokus ke kamar tersebut sampai ke kamar ujung. Jadi ada 2 kamar nih kalau aku lihat di sini yang dijadikan perhatian. Kalau dari keterangan penyidik, kamarnya mendiang itu adalah kamarnya nomornya 105. Sekarang CCTV jangan cuma yang di depan kamar Arya, jangan cuma yang di gerbang kamar Arya. CCTV yang di kamar belakang yang ada 6 kamar itu juga harus ada. Tolong itu dipublik. Nanti kelihatan itu aktivitas yang di kamar 6 itu ada siapa saja gitu. Dan pasti ada juga CCTV di mana orang-orang itu yang sudah melakukan itu, ya enggak mungkin kan masih ada di dalam terus, mungkin dia sudah keluar. Coba CCTV-nya dilihat lagi dan dibongkar. Ini yang dari kemarin yang nongol hanya CCTV yang di lontrong itu terus. Yang malam hari jendela sama kamarnya Arya enggak kelihatan, terus yang pagi hari jendela sama kamar Arya kelihatan. Hanya itu doang. Yang ruangan di belakang itu tidak. Dan coba para saksi di kamar-kamar itu tuh ada berapa kamar yang terisi? Namun mirisnya, belakangan ini telah berhembus pula sebuah spekulasi lain yang menduga bahwa tidak ada perbuatan pihak ketiga di balik ini semua. Dan kisah pilu ini bermuara dari keputusan mendiang ADP untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Akan tetapi, anggapan itu seperti terbantahkan semua ketika melihat fakta jika pada malam kejadian perkara, mendiang ADP baru saja membeli perlengkapan keluarga. Lantaran, dalam waktu dekat ini, mendiang ADP akan memboyong keluarga untuk bertugas di Finlandia. Dan ditambah lagi, mendiang ADP pun sudah mengurus berkas mutasi buah hatinya dari sekolahnya di Yogyakarta. Bisa kita baca bersama-sama, itu untuk mematahkan ke asumsi kalau si Arya itu berarti enggak dong ya. Karena apa? Di malam itu Arya masih belanja kebutuhan-kebutuhan untuk anak dan istrinya. Ya, mungkin baju, mungkin apa itu. Ya, jadi masih punya semangat hidup. Dan itu persiapan bekal untuk nanti ke luar negeri. Kalau orang enggak punya semangat hidup, ngapain maunya buang sampah? Ngapain dia belanjain anak dan istrinya terus happy, terus nunjukin ini loh ma, ini baju ini bagus nggak ma, ini ya. Namanya orang sungkan urip kuwi ya boro-boro buang sampah ya, pasti kamarnya mau berantakan mau apa ya terserah. Membuang sampah, kalau seseorang memang berniat untuk diri, kalau menurut saya secara psikologi kriminal dia bisa berusaha menghilangkan jejak-jejaknya. Jadi itu sangat mungkin, kecuali dia dalam kondisi yang kalut. Sekarang kan kalau kita lihat secara psikososial, apa sih dia itu profesinya sebagai apa, bagaimana kehidupannya, semuanya normal-normal saja. Berarti kalau kita mau melihat bagaimana tingkat stresnya, tidak ada catatan stres dia, tidak ada catatan depresi dia. Jadi kalau dia memang, kalau yang dituduhkan itu dia menghilangkan nyawa sendiri, dia mau
membersihkan sesuatu gitu ya, itu sepertinya wajar-wajar saja. Di sini kelihatan dia ya masih punya cita-cita yang bagus, cita-cita jangka panjang untuk dijalani bersama anak dan istrinya. Dan di situ tertulis bahwa anaknya saja sudah izin keluar dari sekolahan yang di Jogja karena akhir Juli mereka bersama-sama pindah ke luar negeri, ya. Jadi itu bukan bundir. Masa sih Pak Polisi kayak gitu aja sampai nggak bisa ya, sampai nggak bisa bongkar, yo kebangetan toh. Kita belum bisa narik kesimpulan apapun, ya. Informasi yang masuk ke kami macam-macam, ya. Lah itu yang harus kami klarifikasi. Kalau itu bundir, ya kami akan klarifikasi kenapa kok bundir. Kalau itu tidak diri atau ada yang melakukan sebuah kejahatan, ya kita akan konstruksi peristiwanya apakah memungkinkan itu sebuah kejahatan. Jadi kami belum bisa menyimpulkan, tapi konstruksi dari peristiwanya kami dapatkan secara umum, soal HP, soal komunikasi, soal CCTV, soal keberadaan orang yang di kos-kosan itu dan sebagainya kami sudah dapat di informasi awal. Kisah pilu kepergian ADP memang telah menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Begitu banyak air mata yang harus jatuh karena realita yang sungguh menyesakkan dada. Apalagi teramat banyak kepingan kejanggalan yang ditemukan aparat penegak hukum. Tapi di balik itu, aktivis kemanusiaan Firdian Aurelio ternyata memiliki sebuah catatan penting soal tewasnya mendiang ADP. Lantas, apa sebenarnya yang disorot olehnya? Serta bagaimanakah pula Firdian Aurelio menyikapi kepergian ADP? Walaupun hari ini masih diinvestigasi kenapa almarhum itu meninggal, motivasi itu apa, tapi publik sudah bisa menebak-nebak bahwa ini terkait dengan advokasi almarhum soal perdagangan orang. Yang perlu kita lihat adalah kenapa kemudian harus mulut dilakban, lidahnya dan sebagainya. Ada satu buku atau satu teori dari Pierre Bourdieu namanya, disebut kekerasan simbolik. Seringkali elit atau kekuasaan itu sengaja melakukan kekerasan secara simbolik. Dalam hal ini, almarhum sebagai orang yang aktif advokasi dan bicara soal perdagangan orang, ya kita perlu melihat ini sebagai kode, sebagai simbol. Kalau lo masih berisik, kalau lo masih bersuara, bernyanyi, dan kalau publik hari ini pengen ikut-ikutan, nasib lo akan sama. Karena di almarhum bisa dengan cara-cara yang lebih natural kalau pengen ini nggak dijejak, ditampil ke, atau mungkin dibilang sakit ke dan sebagainya. Tapi dengan lakban di mulut dan lidah itu simbol untuk membuat ketakutan kepada publik, untuk jadi simbol. Kalau lo masih berisik, kapanpun lo bisa oleh mereka yang berkuasa. Dan berbagai kasus lainnya yang memang menyertakan kekerasan simbolik di dalamnya. Kita bersimpati dan kita harus justru tidak padam. Kita harus melihat kematian almarhum sebagai nyala lilin yang jangan sampai pernah mati. Advokasinya dan isu yang dia perjuangkan harus tetap kita perjuangkan. Jangan sampai takut. Harapan, lagi-lagi negara seringkali menggunakan kekerasan simbolik untuk membungkam mereka yang kritis dan mereka yang vokal. Kalau almarhum pengen pejejak, bisa aja caranya lagi-lagi tadi tabrak dengan mobil dan sebagainya. Tapi ketika cara yang dilakukan adalah lidah ditekan, mulut dilakban, ya itu kan adalah simbol untuk siapapun yang bersuara soal perdagangan orang atau semacamnya, ya kalian akan jadi berikutnya. Artinya kasus ini harus tuntas karena almarhum diplomat yang berprestasi, lulusan UGM dan sebagainya, ini harus bisa betul-betul tidak boleh sia-sia. Terlepas dari pandangan Firdian Aurelio, kepastian akan penyebab tewasnya mendiang ADP
memang telah dinanti-nantikan oleh banyak pihak. Mengingat pihak kepolisian pun sudah berjanji bahwa proses penyelidikan perkara ini hanya akan memakan waktu sebanyak 7 hari. Lantas, mungkinkah semua teka-teki di balik tewasnya ADP akan terungkap ke permukaan? Tapi apapun yang terjadi kita terus menerima, kita tunggu karena bagaimanapun juga polisi sedang mengumpulkan saksi dan bukti itu. Berarti kita harus mengumpulkan dari berbagai macam ahli, antara lain digital forensik, psikolog forensik, atau dari kriminolog untuk membuktikan ini semua. Karena bagaimanapun juga yang ada saat ini itu sebetulnya hanya korban dan masyarakat saja, gitu kan? Kalau di kriminologi yang dibahas itu 4, pelaku, korban, kejahatan itu sendiri, dan reaksi masyarakat. Pelakunya kita nggak tahu apakah si korban itu sekaligus sebagai pelaku atau ada orang lain yang menjadi pelaku. Yang kedua, korbannya jelas ada, gitu ya. Lalu kejahatan itu sendiri kan berarti yang tadi itu, apakah kecelakaan atau memang ada orang pihak ketiga yang melakukan. Yang terakhir adalah masyarakat, karena bagaimanapun juga masyarakat membutuhkan berita ini atau rilis ini secepat mungkin, gitu. Nah, kondisi ini sebetulnya sebagai kontrol sosial terhadap para penegak hukum, karena dengan tekanan tadi itu diharapkan penegak hukum bisa segera menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Konstruksi peristiwanya secara umum kami dapat. Tinggal kami dalamin apakah betul demikian. Demikian itu maksudnya soal HP, soal orang-orang yang ada dalam CCTV, soal constraint waktunya, soal background orangnya melakukan apa, tugas apa dan sebagainya, kami akan dalamin itu. Gitu. Tapi informasi awal kami sudah dapat, belum bisa kami publikasi karena memang kami belum melakukan pendalaman untuk mengklarifikasi betul atau tidak. Sampai saat ini saya merasa bahwa ini adalah cara kematian yang tidak wajar. Bisa dilakukan oleh diri sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau kita melihat bukti, sepertinya tidak dilakukan sendiri. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.